Halo bolo-bolo manuk mania. Untuk yang ingin berternak murai batu tapi terkendala lahan yang sempit, jangan berkecil hati, jangan bersedih, jangan gundah gulana. Di sini saya akan review kandang murai batu yang sangat minimalis karena lahan juga terbatas. To the point alias langsung pembahasan. Di sini saya menggunakan pintu berukuran lebar 60 cm dan tingginya 1 meter. Bisa disesuaikan dengan tubuh bolo-bolo manuk. Di sebelahnya saya membuat jendela untuk akses keluar masuknya makanan dari sini agar tidak membuka pintu utama yang berisiko burung terbang. Nah, di sini tempat makannya. Dan di sebelahnya lagi saya membuat bak kontrol untuk memudahkan menguras bak air yang di dalam kandang. Lagi-lagi kita tidak perlu masuk ke kandang. Dan kebetulan sebelahnya sudah ada keran yang lebih dekat, tinggal dialirkan dari selang ini langsung masuk ke bak mandi. Oke. Untuk ukuran panjang kandang murai ini ya kan, 1, 2, 3 lantai yang berukuran keramik 30 cm, ini berarti 90 cm, dan ini keramik 20 cm yang hijau 1, 2, 3 berarti kali 20 cm 60 cm dan 90 cm, ini berarti 1,5 meter. Untuk ketinggian saya memanfaatkan yang ada dari lantai ke tinggi plafon, ini berkisar ukuran 2 meter 20 cm. Lebar kandang sendiri bisa kita sesuaikan dengan lahan yang ada. Dari tiang ini ke tembok ujung itu cuma berkisar ukuran 75 cm, ini berarti tidak ada 1 meter. Kita langsung survei ke dalam kandang ya bolo-bolo manuk. Sekarang kita sudah di dalam kandang murai batu minimalis. Terlihat ya, kecil sekali, minimalis sekali, dan sempit sekali. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi produksi murai batu nantinya. Terpenting murai merasa aman dan nyaman di kandang ternaknya. Oke, kita coba keliling mutar badan, dan badan saya belakang ini pentok ke tiang. Ya, kita keliling dan keliling lagi. Pusing guys, meski sempit kita keliling lumayan pusing juga ya. Oke. Nah, ini situasi di dalam. Dan untuk penempatan glodok, usahakan ketinggian yang berbeda. Saya di sini menggunakan glodok ketinggian 1, hampir sampai ke atas, ke plafon. Sarang ini hanya untuk memancing agar cepat terangsang, dan di satunya lagi glodok ini bawah. Untuk di bawahnya saya menggunakan media tanah bertujuan agar lebih mudah membersihkan kotoran burung, dan ini juga bisa meresap amoniaknya. Untuk yang di dekat air ini saya menggunakan pasir bekas akuarium, dan ini juga berguna untuk ngasin kalau bahasa bolo-bolo manuk bilang ya. Ini tempat makan dan minumnya burung. Oke, dan yang paling utama adalah ini dia
Grojogan sewu. Grojogan ini berguna dan sangat bermanfaat untuk menghilangkan burung agar tidak stres ya. Bisa disebut ini terapi. Meskipun minimalis, tapi saat ada terapi air mengalir begini seolah-olah adalah suasana alam dan suara asli alam. Habitat aslinya murai batu. Dan ini kabel saya sambung dan dicolok di luar ya. Ini adalah kabel untuk mesin akuariumnya. Untuk di luar kandang, karena lahannya sempit, saya menggunakan kembang-kembang. Ini berguna untuk menyamarkan saja agar burung tuh merasa oh ada pohonnya, ya kan, merasa di habitatnya. Ya bahasa Jawanya ini ngapusi manuk gitu, friend. Oke. Dan ini saya kasih papan, ini berguna untuk menghalau panas kalau cuaca panas ya. Oke, kembali ke ini air yang berguna untuk terapi ya. Dan saya kasih jaring-jaring ini sengaja agar nanti saat ada trotolan tidak jebur, tidak menjadi korban ganasnya grojogan sewu. Ya wis, bolo-bolo manuk, sampai di sini video kita. Semoga menjadi referensi yang ingin menangkar burung murai tapi memiliki lahan sempit. Akhir kata, salam kicau mania.